paling baik di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Simbolnya adalah jamur. Kemudian mengapa namanya kupat? Kupat istilahnya mengaku lepat, mengaku segala kesalahan yang kita miliki. 10 hari terakhir kemarin ketika etikaf kita ratusan bahkan mungkin ribuan kali melakukan istighfar kepada Allah dengan melakukan doa-doa minta ampun kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, yang merupakan salah satu perlambang makna ngaku lepas ini. Kupat juga berarti karena bentuknya 4 mirip miniatur Ka'bah yang menggambarkan kiblat umat Islam adalah Mekah dan Mukarramah. Agar setiap kita ketika memandang kupat ini teringat kepada Allah, teringat kepada kota suci Mekah dan Mukarramah, dan memunculkan satu keinginan besar suatu saat Allah berkenan menjadi tamu di rumah yang mulia, yaitu Mekah dan Mukarramah. Kenapa kemudian di sini beras warnanya putih? Beras ini rasanya manis, yang menggambarkan kedunia, yang menggambarkan filosofi nafsu duniawi yang penuh dengan jerah dan manis. Kalau kupat ini tidak bisa kita kontrol, maka satu kupat kita belah 2, belum cukup, kita nambah lagi kupat yang kedua dibelah jadi 4, belum cukup, kita tambah lagi kupat dibelah jadi 6, belum cukup, ketika kita merasa kekenyangan. Itulah gambaran nafsu duniawi. Makanya kupat ini Kiai ulama besar Sunan Kalijogo berpesan kepada kita agar berhati-hati dengan nafsu duniawi, dan jika kita lena akan membuat kita terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Makanya kemudian nafsu duniawi putih ini dibungkus dengan janur yang tadi diartikan sebagai jalur minum. Kenapa kemudian kupat ini kita hanya menjadi bagian yang saling menutupi, saling menimpangi, kelihatan sangat harmonis? Itu menandakan nilai-nilai silaturahim yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam masyarakat kita. Ketika satu sama lain berpikir dengan baik untuk saling merangkul, saling memberikan pertolongan, ta'awun, dengan didahului dengan tafahum, saling memahami, bahkan dalam kondisi tertentu kita akan saling merangkul. Makanya ada dalam bagian kupat itu ada jalur yang harus saling ditindih. Kalau tidak seperti itu tidak akan tertutup jalur itu melambangkan nilai-nilai kuat dan dalam kita. Maka kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kupat ini tidak sekedar semata-mata hidangan untuk kita sampai, tetapi kita mengambil filosofi besar bagaimana jadi kita sebagai seorang muslim menjadi bagian takwa, lebar, lebur, buber, dan lagun. Semoga filosofi kupat yang sederhana yang mulai dapat kita nikmati sejak dari pagi menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah dan semakin peduli dengan masyarakat atau lingkungan. Tidak semua yang berasal dari masyarakat itu harus kita jauh. Kalau ada nilai-nilai spiritual yang bagus, maka perlu kita kembangkan, perlu kita dukung dan kita lestarikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
sekalian, dalam acara Jumat rahimahullah. Kita pada kedua ini perkenankan saya selaku khatib berwasiat takwa kepada Bapak dan saudara sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kita mati kecuali dalam kondisi iman dan Islam. Cukup banyak perubahan juga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa Syawalan dalam tradisi masyarakat Jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kalau ada satu kebiasaan yaitu melakukan perjalanan silaturahim yang kita kenal dengan mudik. Mudik tidak menjadi ikon masyarakat Muslim saja, tapi juga mudik menjadi bagian dari tradisi budaya nasional yang adiluhur dan terkandung nilai silaturahim yang sangat baik. Kalau untuk acara mudik yang hanya beberapa hari saja, pada satu pekan kita membutuhkan persiapan berbulan-bulan dengan dukungan dana yang cukup besar, dengan dukungan sumber daya, kendaraan, waktu, tenaga, dan lain sebagainya yang kita persiapkan jauh-jauh hari. Padahal kalau kita akan pulang, uang mudiknya cuma 1 pekan. Esok, Bapak, saudara sekalian, kita juga akan mudik. Mudiknya tidak hanya 1 pekan, tidak hanya 1 bulan, bertahun-tahun. Tidak, tapi mudiknya mudik abadi. Kampungnya bernama Kampung Keabadian. Di kampung itu akan ada 2 klaster. Yang pertama, klaster kebahagiaan, tempatnya di atas bernama klaster surga, ataupun klaster yang kedua tempatnya di bawah panas penuh dengan siksaan, namanya klaster penderitaan atau klaster neraka. Kita akan sampai di kampung itu cuma dengan cara bagaimana, cuma dengan dalam kondisi seperti apa. Kalau untuk mudiknya hanya beberapa bulan saja atau paling lama 1 tahun, kita siapkan dengan habis-habisan, apalagi kita akan mudik di kampung Keabadian itu selama-lamanya. Harusnya persiapan kita jauh lebih siap daripada sekedar mudik yang hanya 1 bulan saja. Maka pada kesempatan berbagai ini saya mengajak, mari kita persiapkan mudik yang selama-lama itu dengan sebaik-baiknya. Saya berdoa semoga Bapak, saudara, jamaah sekalian senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan keberkahan, petunjuk dan taufik agar mampu mengenai waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah jadikan kita ketemu dalam Ramadan tahun depan dengan penuh kebahagiaan. Dan mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang baik, dan dengan rezeki itu doa-doa kita tidak lagi ditolak oleh Allah. Kita berdoa memiliki anak-anak yang soleh, dan dengan anak-anak seperti mereka berdoa untuk kebahagiaan orang tuanya. Kita berdoa mendapatkan istri yang solehah, yang menyejukkan hati, dan dengan istri yang soleh itu urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un du'a ya qadiyah ajab. Allahumma rizqan thayyibah wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillah.